Puji Tuhan, haleluya. Saat ini kita akan kembali bersekutu dengan firman Tuhan. Ya, kita buka hati kita semuanya dan juga kita buka Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini penting bagi kita. Katakan amin, Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan ini penting sekali. Seperti kita makan jasmani 3 kali sehari, itu pun masih kurang, ya. Sebentar masih ada cemilan, ya, masih ada juga minuman-minuman lain, ya. Begitu terus kita mengurus makanan jasmani kita, ya. Nanti sebentar habis kebaktian ini, lewat sesuatu bunyi di depan rumah, panggil, ya, masih kurang. Sebentar lewat bandrek, minum, ya, terus kita memenuhi seluruh keinginan-keinginan, ya, kebutuhan makan minum daging ini. Tetapi firman Tuhan tidak bersentuhan dengan makanan daging, tetapi makanan rohani, dan itu sangat perlu. Itu sebabnya tidak boleh bosan-bosannya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita bosan mendengar firman Tuhan, itu sama artinya dengan bahwa kita sudah bosan hidup rohaninya, maksud saya. Kalau sudah tidak doyan lagi makan firman, tidak lagi rindu menikmati sajian-sajian makanan rohani, maka sebetulnya kita sudah sakit rohani. Sakit rohani berujung kepada kematian rohani. Amin, Bapak Ibu. Kematian rohani. Dan itu adalah kematian yang paling berbahaya daripada kematian jasmani. Ya. Oleh sebab itu kita pastikan manusia rohani kita terurus dengan baik. Manusia rohani kita dibangun dengan benar. Ya. Yesus pernah menyinggung, ya, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tak berguna. Lihat bagaimana ekstrimnya pernyataan Yesus Kristus. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tak berguna. Daging ini akan menemui kebinasaannya. Ya, Bapak Ibu, dia akan mati pada suatu waktu kelak. Seluruh organ tubuh ini yang sedang beroperasi sekarang, yang menopang hidup ini bisa normal saat ini, suatu waktu akan berhenti. Suatu waktu akan berhenti. Nafas kita, dada kita berhenti kembang kempis. Ya, udara, oksigen dari hidung dan mulut kita berhenti mengalir. Ya, jantung kita berhenti memompa. Nadi kita pun akan berhenti suatu waktu. Ya, tetapi ada kekekalan yang terus dari hari ke hari sampai kekekalan. Itulah manusia rohani kita. Dia bersifat kekal. Kekal di surga kalau dia adalah orang yang telah terdaftar namanya di surga, dan atau kekal di neraka bagi mereka yang menolak kasih karunia Tuhan. Ya, itu sebabnya pada malam hari ini saya sampaikan firman Tuhan bagi kita, bagi saya juga terutama, yaitu bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Sekali lagi, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Katakan amin, saudaraku. Ada banyak hal yang membuat kita bersukacita. Dalam hidup ini banyak hal yang membuat kita bersukacita. Kalau suamimu membawa sepucuk surat pulang kerja tadi sore, yang isinya adalah promosi naik jabatan dari suamimu di perusahaan, pasti akan menimbulkan sukacita. Atau ada kenaikan pangkat, atau ada kenaikan gaji, atau kita sedang mendapat hadiah tak terduga, ya, bagaikan undian tak terduga, atau pihak bank menyampaikan pernyataannya bahwa saudara mendapat hadiah undian langsung sebuah mobil, ya, seperti teman saya pernah ada di Batam ini mendapat mobil dari BRI, dapat Avanza. Banyak hal yang membuat kita bersukacita. Kita bisa beli rumah baru atau beli ternak bagi orang-orang yang di kampung, untuk mengembangkan usaha dan berkembang. Kita bersukacita. Kita bertemu dengan orang yang sudah lama kita rindukan, juga menimbulkan sukacita.
Ya, semua hal ini bisa memberi sukacita. Seseorang anak gadis yang sudah lama menantikan menemukan jodoh pasangan hidupnya, dan ketika dia dipertemukan dengan jodohnya, dia bersukacita. Ada banyak hal yang bisa membuat kita bersukacita. Ya, kita beli mobil baru, kita juga bersukacita. Tapi saya harus katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa sukacita yang model begini adalah sukacita yang sementara, sukacita yang sifatnya temporary, yang hanya sebatas perasaan kita, perasaan daging kita. Begitu hal itu berlalu, seiring dengan waktu, kita akan kehilangan sukacita. Ya, jadi sukacita yang seperti ini adalah sifatnya semu, sementara, tidak kekal. Ya, nanti saya terangkan bagaimana sebetulnya sukacita yang sebenarnya. Ya, saya mendahului sebuah cerita ilustrasi untuk melihat sebuah fluktuasi daripada sukacita. Ya, Bapak Ibu, ada seorang yang memiliki seekor kuda jantan, satu-satunya kuda jantan yang dijaga, dipelihara. Dia senang sekali karena kuda itu semakin besar dan bertumbuh menjadi besar. Dia senang, bersukacita. Tapi Bapak Ibu, pada suatu waktu kuda itu lari dari kandang entah bagaimana. Satu malam pagi-pagi bangun, ibu itu melihat. Dia bilang sama putra satu-satunya, "Nak, kuda tidak ada lagi di kandang." Dia lihat kuda itu sudah tidak ada. Hati mereka berduka, susah hati mereka. Ditunggu 1 minggu, dicari kemana-mana, tidak ketemu. Hati mereka sangat susah. Tapi saudara tahu, begitu mereka larut dalam duka karena satu-satunya mungkin harta mereka itu, pada suatu malam kuda itu kembali. Tapi tidak sendiri, tetapi ada kuda betina yang dia bawa, kuda liar yang dibawa. Pagi betul mereka bangun dan menyaksikan seperti ada suara-suara, dan suara-suara itu kayaknya membangunkan mereka di subuh hari. Mereka lihat ada kuda, tapi bukan satu. Mereka bersukacita, ada 2 kuda. Ada 2 kuda. Dan mereka bersukacita, saudara sekalian. Inilah yang saya maksud, sukacita itu bisa naik, bisa turun. Saking sukacitanya, ya, anak satu-satunya itu mencoba untuk melatih kuda baru ini, kuda-kuda liar ini, agar bisa menjadi jinak. Lalu mulai dia pacu, mulai dia naiki. Dan setelah itu pada waktu dia mencoba kuda ini, dia terlempar, terjatuh, dan kakinya patah. Kembali duka menyelimuti mereka. Sukacita karena kedatangan kuda yang baru ini hilang pada waktu itu. Berduka lagi, saudara. Itulah gambaran suka dan duka yang sifatnya semu. Tetapi malam ini saya sampaikan apa kata firman Tuhan, bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Kita lihat dalam Lukas pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membaca, dan saudara sekalian, Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Ayat 20. "Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Suatu waktu murid-murid Yesus yang diutus, ada 70 orang murid, ya. Jadi murid Yesus itu banyak, bukan cuma 12 murid. Ya, ada nanti 1000, ada yang nanti 120 murid. Ada 70 murid, tetapi dari semua murid itu ada 12 yang diangkat jadi rasul. Itu bedanya. Ada 12 murid yang menjadi 12 rasul, tapi murid-murid yang lain juga banyak, pengikut-pengikut Yesus. Kali ini mereka diutus 70 orang ke desa-desa, ke kota-kota, kemana-mana, ke pelosok-pelosok, untuk memberitakan kerajaan Allah telah datang. Dia memberitakan Injil, dan mereka disertai dengan mujizat, tanda heran. Setan pun mereka usir,
Ya, orang sakit sembuh, mereka bercerita dengan gembira. Ya betul, kalau kita mendapat kuasa seperti ini, kita juga pasti ikut bergembira. Jadi ketika mereka pulang dari penginjilan, berkumpul kembali dengan sang guru, dia bercerita dengan wajah yang sangat menunjukkan ekspresi sukacita. Dia bilang, "Guru, Tuhan, bahkan setan-setan pun tunduk pada kami." Mereka bergembira, bercerita satu dengan yang lain. Luar biasa, Tuhan, kami disertai dengan kuasa. Yesus menjelaskan, memang aku sudah melihat ya iblis jatuh dari langit seperti ya bintang, seperti kilat turun jatuh dari langit. Oleh karena kuasa yang dinyatakan itu seperti diruntuhkan. Ya, dan aku telah membekali engkau, kata Tuhan, kekuatan untuk melawan musuh. Engkau bisa menginjak kala jengking dan ular, tapi tidak bahaya. Tuhan sudah memperlengkapi. Mereka sangat bersemangat, bergembira. Saudara sekalian, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, bahwa Yesus berkata, tapi kamu tidak boleh bergembira karena itu. Namun demikian, jangan kamu bersuka karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ada satu sukacita yang harus kamu catat dalam hidupmu, yang olehnya kamu pantas bersukacita, yaitu kalau karena namamu terdaftar di sorga. Orang yang memahami apa maksud Kristus di sini adalah bahwa sukacita yang pantas kita banggakan dalam hidup kita adalah karena nama kita terdaftar di surga. Hanya itu sukacita yang pantas, kata Yesus. Bukan karena takluknya roh-roh jahat, bukan karena pelayanan kita ya terkenal, bukan juga karena jabatan-jabatan rohani, bukan juga jabatan-jabatan penting, tetapi pastikan karena nama kita terdaftar di surga. Inilah sukacita itu, saudara sekalian. Ada hal yang harus kita pastikan dalam diri kita. Jangan kita terlalu banyak bersukacita di dunia ini oleh karena hal-hal yang rapuh, hal-hal yang semu, hal-hal yang fluktuatif, yang kadang yes, kadang no. Semua itu hanya membuat hal-hal yang ringan dalam diri kita. Bagaikan merek elektronik. Saya kadang singgung itu di beberapa khotbah. Kadang ada umat Tuhan ini sudah sedang memakai Samsung, ya. Samsung itu semangat dan sungguh-sungguh, katakanlah begitu kepanjangannya ya. Ini hanya membuat kepanjangannya. Jadi pribadinya itu pribadi Samsung, lagi enjoy, lagi semangat dan sungguh-sungguh. Tapi tiba-tiba ganti merek jadi LG. LG itu lagi gale, ya, karena sukacitanya didasarkan pada hal-hal lahiriah, sukacitanya pada hal-hal yang di depan mata, ya. Begitu dapat gaji besar, tender atau apa, wajah sumringing, pulang kantor bersiul-siul, senang sekali. Tapi begitu sesuatu yang mendatanginya, sesuatu yang tidak disebut dalam hal untung, dia mulai lemah, tidak datang ibadah, tidak gereja. Itulah sukacita semu yang harus kita hindari, saudara sekalian. Tetapi ada sukacita yang membuat kita harus terus mempertahankannya kalau kita terbayang, teringat, dan pasti bahwa keselamatan kita sudah terjamin. Perkara yang perlu kita pikirkan hari ini adalah apakah Bapak Ibu sudah yakin namamu terdaftar di sorga? Kalau tidak, engkau tidak perlu bersukacita tentang apapun. Kita perlu memikirkan dengan jelas apakah sukacita kita karena sorga, karena nama kita terdaftar di surga. Kalau sukacita kita karena hal-hal lahiriah, dia akan fluktuan, dia naik, dia turun, ya, segalanya menjadi berubah. Dia berapi-api, sebentar mundur, sebentar berkomitmen, sebentar mundur. Tapi orang yang mengerti apa kata Yesus, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu tunduk dan takluk kepadamu, tapi kamu bersukacita karena namamu terdaftar di surga. Soal terdaftar jadi anggota jemaat, oh tidak jaminan namanya terdaftar di surga.
Soal namanya terdaftar menjadi pelayan Tuhan juga tidak jaminan. Bahkan orang sesering mungkin pun ke gereja, belum tentu itu menunjukkan bahwa dia sudah terdaftar namanya di surga. Sebab itu perlu diperhatikan, perlu sungguh-sungguh serius mendeteksi hidup kita. Seperti apa kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu kita perlakukan seperti apa? Apakah kita menanggapi Tuhan itu? Apakah kita memperlakukan Tuhan itu sebagaimana pantasnya dia diperlakukan? Atau kita jadikan Tuhan itu menjadi pelengkap hidup kita. Saat kita susah kita minta penghiburannya, kita perlu kita mendapatkan pertolongannya. Kita sakit kita minta kesembuhannya. Tapi kita tidak memikirkan apa sebetulnya yang dia mau dari diri kita. Mengapa kita ada di dunia ini? Mengapa kita ada di dunia ini? Mengapa saudara ada di perusahaan A, B atau C? Mengapa saudara diizinkan Tuhan mengelola bisnis itu? Mengapa saudara menjadi seorang guru? Mengapa saudara menjadi seorang pengusaha? Kalau semuanya masih mengarah kepada apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kemauan kita, dan tidak masuk dalam agenda-agenda Tuhan, maka kita belum memahami panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara sekalian, saya katakan tadi, suatu waktu nafas kita akan berhenti, jantung kita berhenti, semua penopang hidup ini, organ-organ tubuh kita akan menjadi tua dan lemah. Kepastian bagaikan mata koin sisi kanan dan kiri, ada kehidupan pasti ada kematian. Dan kematian tidak selalu merujuk pada umur yang tua. Sering sekali tiap hari bahkan kita mendengar berita kematian yang tak disengaja, yang tak diharapkan, atau yang tak dia pikirkan. Tiba-tiba juga. Tetapi saudara sekalian, apa yang saya maksud? Bahwa pastikah nama saudara dan saya sudah terdaftar di surga atau belum? Kalau belum, seluruh sukacita daging yang saya maksud tadi harus kita rubah menjadi duka. Karena itu menjadi tidak berarti, karena itu menjadi sesuatu yang menyedihkan. Karena apapun yang kita miliki, baik pangkat dan jabatan, baik segudang prestasi, baik harta benda, dan anak-anak yang banyak di rumah tangga kita, pada waktunya kita akan tinggalkan. Kita akan berangkat dengan sendiri menghadap Bapa surga pencipta kita. Dan di sanalah dimulai pertanyaan itu. Apa yang kamu lakukan selama di bumi? Kadang kita memang menemukan diri kita sedang dalam kelemahan. Kita malu dengan kelemahan itu. Kita berpikir, mengapa saya melakukan yang tidak baik itu? Tetapi hari ini, malam ini, saya ingin berkata kepada seluruh jemaat dan hamba Tuhan, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, jangan bangga tentang apapun kalau saudara tidak pastikan dalam hidupmu bahwa engkau terdaftar namamu di sorga. Ada orang mungkin membantah khotbah ini. Siapa yang tahu itu? Emang kamu sudah ditunjuk ya panitia seleksi memasukkan orang ke surga? Tak ada panitia-panitiaan. Panitia ya hamba-hamba Tuhan sebetulnya memang panitia. Tapi panitia apa maksudnya? Pekerja-pekerja Tuhan. Itu sebabnya kami hamba Tuhan, para gembala-gembala sidang dan seluruh gembala-gembala sel apapun namanya, adalah menjadi pelaksana tugas yang Tuhan beri untuk memastikan yang satu ini. Kalau dalam percakapan yang kita baca ini, Tuhan Yesus memastikan murid-muridnya namanya terdaftar di surga. Karena dikatakan, kamu gak usah perlu bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Sudahkah nama kita terdaftar di surga? Dari mana kita tahu itu? Simpel, karena saya tidak panjang khotbah. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara bertanggung jawab. Maksudnya apa Pak secara bertanggung jawab? Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jelas mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, dan hidup di dalam Kristus. Hari demi hari, waktu demi waktu, hidup kita bertanggung jawab pada panggilan itu. Kita selalu bersama dengan Dia, memuji Dia, mengikuti agenda-agendanya, mengikuti keinginan-keinginannya, dan menyerahkan dan meletakkan seluruh keinginan dan agenda kita di bawah kaki Kristus. Kita menjadi budaknya Tuhan. Kita menyadari betul apapun yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Kalau sudah seperti ini, jelaslah bahwa kita yakin kita terdaftar di surga. Nama kita ada di surga.
Dalam buku kehidupan itu ditemukan nama kita. Haleluya. Saya ulang, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lahir baru. Jelas kelahiran kita. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Kita menerima Dia. Hidup di dalam Tuhan. Yakin. Ya, hidup dalam pimpinan Roh-Nya dan selalu mempermuliakan Dia sampai akhir hidup kita. Kita berdoa dan berjuang sampai akhir hidup kita ditemukan sedang berada dalam kasih karunia-Nya. Kita tidak keluar. Dan siapapun kita, mengabdi sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Hidup karena firman-Nya, hidup dalam perkataan-perkataannya, bukan dalam perkataan apa dan siapa, bukan hidup karena apa kata orang, tapi apa kata Tuhan, apa kata firman-Nya. Sudah terlalu banyak anak-anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan, tapi dia tidak mempermuliakan Tuhan sebagaimana pantasnya, sebagaimana layaknya. Tidak hidup di dalam Tuhan, tapi hidup dalam prinsip-prinsip dunia, sikap dan sistem-sistem dunia. Hidup menurut tradisi-tradisi dunia. Bahkan hidup dalam penyembahan berhala, hidup dalam sinkretisme. Dan Tuhan Yesus hanya simbol bagi dirinya. Inilah kedukaan gereja yang paling besar. Inilah tangisan para pendeta dan pelayan Tuhan yang paling besar. Tidak ada kebanggaan tentang bangunan gereja. Hanya satu virus yang lemah Tuhan izinkan menjalar di dunia ini. Gereja semegah apapun yang dibangun atas ratusan miliar juga tidak ada gunanya. Sampai hari ini banyak gereja yang belum bisa digunakan sebagaimana mestinya. Kalau ditaksir ratusan miliar. Membuktikan kepada kita bahwa bangunan gereja tidak membawa kita ke surga. Acara-acara seremonial gereja, baik yang sifatnya hebring, pesta, atau sifatnya himne, senyap. Tapi apakah betul Kristus dipermuliakan dalam setiap insan, persona-persona anak-anak Tuhan itu? Kristus menjadi Tuhan di dalam hati kita. Itulah yang membuat kita namanya terdaftar di surga. Saya tidak bahas panjang karena kalau dibahas ada sesi-sesinya barangkali. Nama orang yang terdaftar pun bisa dihapus. Karena kitab Wahyu berkata, kalau kamu ya malu memperkatakan aku di hadapan manusia, menyaksikan aku, maka aku pun akan malu menyaksikan kamu di hadapan Bapa. Dan ada satu kalimat Yesus yang berkata, dan namanya tidak akan kuhapus dari buku kehidupan. Kalau disebut tidak akan kuhapus, berarti ada yang dihapus. Berarti nama itu bisa dihapus. Sudah terdaftar di surga tapi dihapus. Akhirnya tidak ada lagi namanya di surga. Ketika buku kehidupan dibuka, dia tidak ada. Saya di lain waktu mungkin akan saya bicara tentang nama yang dihapus. Saya malam ini hanya meminta, pastikan apakah namamu terdaftar di surga. Kalau sudah terdaftar namamu di surga, bersukacitalah karena itu. Jangan karena hal-hal yang lain. Biarlah gereja punya message, biarlah gereja punya pesan yang kuat tentang nama jemaat Tuhan yang terdaftar di surga. Jangan pikir karena lamanya saudara jadi anggota jemaat, jadi orang Kristen. Banyak sekarang anak-anak Tuhan tetap Kristen, tapi hidupnya dilaput tuak, hidupnya tidak bergereja, tidak pernah ke gereja, hatinya kerdil, hatinya tidak jadi berkat, hatinya batu, hatinya jahat, tidak bisa memberkati orang lain, malah dia memikirkan bagaimana orang lain susah, dia tidak senang orang lain bahagia, bahkan dia susah kalau orang lain bahagia. Banyak orang-orang seperti itu. Temukanlah di samping kiri kananmu ada yang seperti itu. Tapi Tuhan meminta kita saudara sekalian hidup di dalam Tuhan. Saudara sekalian, sekali lagi hidup ini akan berlalu. Saya pun akan berlalu satu waktu. Tidak ada yang bertahan di dunia ini.
Kalau hidup ini akan berlalu dan sangat pasti akan ada kematian pada kita. Dan disitulah satu perjuangan yang berat ketika kita melangkah menuju tahta pengadilan Tuhan. Ada pesan dari Ayub kepada kita dalam Ayub 9 ayat 25. Dia berkata tentang kehidupan ini. Ayub 9, 25 dan 26. Demikian saya baca. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. Meluncur lewat laksana perahu dari pandan, seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Inilah definisi kehidupan, kata Ayub. Hari-harinya cepat berlalu, berlalu lebih cepat daripada pelari. Hidup ini begitu cepat. Bahkan dikatakan dia seperti meluncur lewat. Hari-hari kita, hidup kita meluncur lewat laksana perahu dari pandan. Bayangkan perahu dari pandan itu rentan bocor. Kita tiba-tiba berlayar dan perahu itu bocor, habislah kita di tengah jalan, lenyap mati di telan laut yang dalam dan ganas. Tiba-tiba kehidupan itu berubah karena bagaikan perahu pandan. Apalagi hidup ini, kata Ayub, seperti Raja Wali yang memangsa, yang memakan, menyambar mangsanya. Saya pernah tahu Raja Wali, dia kelihatan jauh di sana, tapi tiba-tiba dia sudah amati anak ayam, katakanlah di belakang rumah kita atau di halaman rumah kita, secepat kilat dia lewat, meluncur, menyambar mangsanya dan membawa mangsa itu untuk dimakan. Raja Wali menyambar mangsa, hidup itu tiba-tiba sudah tidak ada. Perhatikanlah beberapa orang yang meninggal dunia tiba-tiba dan langsung kembali lihat ke Facebooknya. Lihat beberapa waktu sebelumnya, ada yang seharinya baru bikin status, ada 2 hari, ada hidup berlalu begitu cepat. Kemarin ada kakak tingkat kami, saya lihat di grup STT Inteos, ada seorang hamba Tuhan atau angkatan di atas kami, di rumahnya sendiri. Saya kurang tahu kenapa sendiri, apa tidak ada keluarga. Sudah mati 2 hari, sudah berbau. Jemaat gereja datang membesuk, mau lihat dia karena tahu sakit. Begitu digedor-gedor, nggak dibuka. Dibuka, dipaksa didobrak bersama warga sekitar, ternyata dia sudah busuk 2 hari, sudah membau. Hidup itu sebegitunya. Hidup itu sebegitu cepatnya berlalu. Kemarin begal di Setamiang, membegal orang, akhirnya dikejar. Akhirnya sampai di Sepanas. Dia sambar naik motor, dia sambar anak gadis atau ibu-ibu masih muda, mati di tempat, dan dia pun terjatuh, mati juga di tempat. Hidup itu begitu cepat, saudaraku. Laksana perahu pandan yang meluncur lewat, rentan bocor, seperti Raja Wali yang menyambar mangsa, hilang, saudara sekalian. Sebab itu mari pastikan bahwa nama kita ada di surga. Pastikan kita pengabdi setia dari Kristus. Kalau kita pernah jatuh lemah, kita pernah tidak mempermuliakan Tuhan, akhirilah itu. Katakan amin. Hiduplah di dalam Tuhan. Anak-anak muda, awasilah dirimu, hiduplah untuk Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekanku hamba Tuhan, marilah pertajam pesan-pesan kita di akhir zaman ini untuk membawa jemaat Tuhan setia. Jangan bilang, wah semua baik-baik saja, santai saja, akan baik-baik saja. Tuhan penuh kemurahan, Tuhan penuh kemurahan. Saya bacakan apa arti itu, saudaraku. Di dalam Roma pasal 11 ayat 22, dia berkata begini, saudaraku. Roma pasal 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Jangan cuma lihat kemurahan Tuhan. Seringkali orang selalu berkata kemurahan Tuhan, tapi lihatlah juga kekerasannya, yaitu kekerasannya atas orang-orang yang telah jatuh. Jadi kalau ada orang-orang yang jatuh, Tuhan keras, sudah meninggalkan Tuhan, masih Kristen, masih bergereja, bahkan mungkin masih memegang jabatan-jabatan gerejani, masih sintua, masih pelayan, masih ketua kelompok sel, masih bergereja, masih Kristen, tapi sudah jatuh. Mengingatkan kita akan pesan kepada jemaat di Efesus, ingatlah betapa dalamnya kau jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu
jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi lihat dua sisi kemurahan dan kekerasan Allah. Saya selalu berbicara tentang Tuhan Maha Pengampun, Maha Baik, berkatnya berlimpah. Semua seremonial gereja dengan kerlap lampu, dengan segala pujian performa yang sangat luar biasa. Tetapi apakah Kristus betul-betul dipermuliakan dalam ibadah itu, saudara sekalian? Di dalam Roma pasal 2 ayat 4 juga dikatakan begini. Roma pasal 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jangan anggap sepi kemurahan Tuhan itu. Lihatlah kemurahannya dan kekerasannya. Ayo kita bertobat. Mari kita bertobat. Pastikan namamu terdaftar di surga. Jangan dingin. Jangan berlindung dalam kasih karunia seolah-olah semuanya akan beres-beres saja. Tapi engkau tidak mempermuliakan Tuhan. Tuhan menolong kita malam hari ini. Jangan bersuka cita tentang apapun itu. Bahkan dengan segala penyertaan Tuhan yang membuat engkau ditakuti oleh roh-roh jahat tunduk padamu. Untuk itu pun kamu tak perlu bersuka cita. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Pastikan namamu terdaftar di surga. Kalau tidak, inilah yang perlu ditangisi dalam kehidupan gereja akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan di akhir zaman ini. Saya sudahi pemberitaan firman Tuhan ini. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Atau saya turunkan sedikit kualitas kata ini. Bersukacitalah kalau namamu terdaftar di surga. Tapi kalau tidak, hendaklah sukacitamu kau ganti ratap dan tangis. Datang bersimpuh kepada Tuhan, perbaikilah hal-hal rohanimu. Pastikan keluargamu, anak dan istrimu rajin ke gereja. Gereja sudah dibuka. Gereja sudah dibuka dengan segala protokol kesehatannya. Sudah dibuka. Dan aku yakin Tuhan melindungi kita kalau kita datang dengan tulus. Tuhan melindungi kita dari COVID ini. COVID ini tidak ada apa-apanya. Dia adalah bahasa Tuhan untuk membuat kita sadar bahwa kehidupan ini hanya bergantung pada kemurahan Tuhan. Datang ke gereja, datang kepada Tuhan. Tuhan melindungi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat segala kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami kurang menyadari sukacita yang paling utama, yaitu sukacita karena nama kami terdaftar di surga. Kami tidak boleh lemah. Kami juga tidak boleh menyesali akan apapun dalam hidup ini, karena kami percaya nama kami yang terdaftar di surga adalah sukacita yang terbesar bagi kami. Berkati umat-Mu semua, hamba-hamba mereka pelayan, dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami minta Engkau masuk dalam hidup anak-anak-Mu semuanya kami, dan tuliskan nama kami di buku kehidupan itu. Ketika Engkau datang, Kau temukan nama itu dan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.